Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat belajar kembali. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasanya, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, marilah kita lanjutkan pelajaran kita yang telah lalu. Pada Sabtu sebelumnya kita telah membaca pelajaran yang kedua, yaitu tentang nasab dan wafatnya ayahanda Nabi Muhammad SAW. Sekarang marilah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu halaman ke-6 ya. Nomor pelajaran yaitu nomor 3. Baiklah anak-anak, akan saya bacakan dan silakan disimak pada kitab kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran dan masa menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Beliau dilahirkan di Makkah pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. 2. Tahun kelahiran beliau dinamakan tahun gajah karena pada tahun itu Raja Habasyah mengirim bala tentara ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam rombongan bala tentara itu terdapat gajah-gajah yang sangat besar. Kemudian Allah menghancurkannya demi untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Setelah disusui oleh ibunya, beliau disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, wanita yang menjadi pelayan paman beliau
yang bernama Abu Lahab. Kemudian diteruskan oleh Halimatus Sa'diyah sampai beliau berusia 4 tahun. Kemudian kita tambah pelajaran yang keempat, ya, halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatnya sang ibu dan hak asuh atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Sang ibu wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah saat Nabi Muhammad masih berusia 6 tahun. 2. Ibu beliau pergi ke Madinah bersama kakek beliau untuk ziarah ke makam ayah Nabi Abdullah. 3. Jasad ibu beliau dimakamkan di Abwa, sebuah desa yang terletak di antara Makkah dan Madinah. 4. Setelah sang ibu wafat, Nabi diasuh oleh Ummu Aiman, seorang wanita yang dulu menjadi pelayan ayah Nabi Abdullah. Baiklah anak-anak, jadi pada pelajaran yang ketiga ini kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran bahwasanya Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, itu dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi kalau ditanya kapankah Nabi Muhammad itu lahir, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad lahir pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Lah, sekarang kenapa kelahiran Nabi itu kok dinamakan tahun Gajah? Lah, di sini disebutkan bahwasanya tahun kelahiran beliau dinamakan tahun Gajah adalah karena pada tahun itu Raja Habasyah, yaitu raja yang bernama Abroha, mengirim bala tentara ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan dalam rombongan bala tentara itu terdapat gajah-gajah. Jadi pasukan ini adalah pasukan gajah, ya, yang mana pasukannya ini menggunakan kendaraan yaitu gajah, ya, gajah-gajah yang sangat besar. Namun rombongan yang dipimpin oleh Raja Habasyah ini gagal atau tidak bisa menghancurkan Ka'bah, karena pada saat itu Allah menghancurkannya, ya, demi untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertepatan dengan Raja Abroha ingin berusaha menghancurkan Ka'bah ini, ya, maka lahirlah Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad lahir, selain Nabi ini nyusu atau disusui oleh ibunya, Nabi juga disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah, yaitu seorang pelayan daripada paman beliau yang bernama Abu Lahab. Jadi paman Nabi yang bernama Abu Lahab ini ketika Nabi lahir itu sangat senang, sangat bahagia karena memiliki keponakan yang baru, ya. Karena kebahagiaannya itu, maka dia buktikan dengan menyuruh pelayannya yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
ya, sehingga ada sebuah cerita ya di dalam hadis yang menerangkan bahwasanya Abu Lahab itu kan ketika Nabi sudah dewasa, Nabi sudah memulai berdakwah, Abu Lahab ini termasuk paman yang menghalang-halangi, yang membenci daripada dakwah Rasulullah, sampai Abu Lahab ini meninggal. Sehingga pantas sekali apabila Abu Lahab ini disiksa di alam kubur ya. Namun karena kecintaannya Abu Lahab ini kepada Nabi di waktu lahir, maka pada hari kelahiran Nabi atau pada hari Isnin, maka Abu Lahab ini dibebaskan daripada siksa kubur ya. Kemudian wanita yang ketiga selain ibu dan Suwaibah al-Aslamiyah yang menyusui Kanjeng Nabi, ada satu lagi wanita yaitu yang bernama Halimatus Sa'diyah ya. Dia ini menyusui Kanjeng Nabi sampai Nabi berusia 4 tahun ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran yang nomor 3. Kemudian pelajaran yang nomor 4 yaitu mengisahkan tentang wafatnya sang ibu Nabi Muhammad, yakni Sayyidah Aminah ya. Yang pertama, sang ibu wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah saat Nabi Muhammad masih berusia 6 tahun. Jadi ibu Nabi Muhammad itu wafat ketika Nabi Muhammad masih berusia balita atau masih berusia 6 tahun. Jadi 6 tahun Nabi Muhammad ini sudah sudah yatim piatu, ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya ya. Jadi masih kecil sekali sudah yatim piatu, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu ya. Kemudian yang kedua, ibu beliau pergi ke Madinah bersama kakek beliau untuk ziarah ke makam ayah Nabi yaitu Abdullah ya. Jadi karena Abdullah ini dimakamkan di Madinah yang jauh dari Makkah, sehingga suatu saat ya kakeknya Nabi Muhammad yaitu siapa? Abdul Muthalib ini mengajak Sayyidah Aminah ya, Sayyidah Aminah dan Kanjeng Nabi untuk pergi ke makam ayahnya yaitu Abdullah, yang mana saat itu Abdullah dimakamkan di Madinah ya. Kemudian yang ketiga, jasad ibu beliau dimakamkan di Abwa, sebuah desa yang terletak di antara Makkah dan Madinah ya. Jadi setelah pergi ke Madinah, setelah ziarah ke makam suaminya ya, di tengah perjalanan menuju pulang ke Mekah, Sayyidah Aminah ini meninggal ya, wafat, sehingga dimakamkan di situ juga, yang mana di situ itu adalah bernama Abwa, yaitu sebuah desa yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Jadi ini adalah perjalanan pulang keluarga Kanjeng Nabi dari Madinah menuju ke Mekah ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu setelah sang ibu wafat, Nabi diasuh oleh Ummu Aiman, yaitu seorang wanita yang dulu menjadi pelayan ayah Nabi Abdullah ya. Jadi setelah ibunya ini wafat ya, Nabi
diasuh oleh Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman itu? Yaitu seorang wanita yang dulunya menjadi pelayan ayah Nabi, yaitu Abdullah. Jadi Ummu Aiman ini apa? Bekerja kepada ayah Nabi, ya, yaitu siapa? Abdullah, ya. Kemudian dia ini apa? Menyertai keluarga Abdullah, sehingga dia ini apa? Juga ikut mengasuh putra dari Abdullah, atau yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan itu bisa sampean baca sendiri, ya. Kemudian sampean berusaha untuk apa? Menjawabnya, ya. Jadi semisal kapan ibu Nabi wafat, lah itu bisa langsung kalian jawab, ya, yaitu ketika apa? Perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah, ya. Saat Nabi berusia 6 tahun, ya. Kemudian untuk apa sang ibu pergi ke Madinah? Lah itu juga bisa sampean apa? Jawab dengan sendirinya, ya, sendiri kalian, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berada pada masing-masing nomor pelajaran itu bisa sampean jawab sendiri sebagai bentuk latihan dari kalian semua. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.